Hai, jumpa lagi bersama saya Dani Kurniadi. Pada video ini saya ingin sharing tentang yang namanya human error versus technical error. Ya, sebagaimana kita tahu, kalau kita kerja pasti ada aja kita melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar, ya. Nah, tapi kesalahan itu sebenarnya dibagi menjadi dua, ya. Apa aja? Kesalahannya itu ada dari kita sendiri, yaitu namanya human error, ya. Jadi itu murni karena kesalahan kita. Dan satu lagi yaitu adalah technical error atau kesalahan teknis, yaitu alat atau alat kerja atau tools yang kita pakai itu ada sesuatu kendala, ya. Nah, saya kasih contoh aja sederhana. Bedanya human error sama technical error. Misalkan saya adalah seorang admin, ya, saya bagian data entry. Nah, tugas utama saya adalah memasukkan data, ya, masukkan data penjualan ke software misalkan, ya. Nah, kemudian ketika saya beres kerja, lalu atasan saya ngekaji saya gitu, ngeevaluasi. Habis itu dia tanya gini, "Hey Dan, kok saya cek kamu datanya cuma ada 300 ya, padahal kan di sini ada 320 untuk penjualan hari ini." Nah, misalnya seperti itu. Terus saya bilang, "Sebentar Pak, saya cek dulu." Ngeliat orderan hari ini yang rekapannya, oh iya, benar Pak, ada 320. Saya cuma masukin 300. Waduh, maaf Pak, ini kayaknya tadi saya keselip deh. Tadi pas saya lagi input data, tiba-tiba ada yang manggil saya, terus saya ke distract, jadinya saya lupa nomornya, ke skip Pak. Nah, itu yang saya maksud dengan human error. Jadi, karena lupa, alhasil jadinya datanya nggak ke-input semua. Nah, terus kalau technical error kayak gimana? Nah, technical error itu, misalkan kita lagi input data nih, ya, lagi input data di laptop kita, terus tiba-tiba laptopnya ngehang, ya, ngehang, terus nge-freeze, nggak bisa diem, kayak kita coba tekan-tekan enter, atau escape, atau alt-tab gitu, nggak bisa, gitu. Dan terpaksa kita restart misalkan laptopnya, pas di restart datanya hilang. Terus alhasil misalkan harusnya kita misalkan pas jam 5 udah beres, ternyata kita baru setengah jalan karena alasannya tadi komputernya atau laptopnya ngehang. Nah, itu yang disebut dengan technical error. Nah, ada hal yang menarik dari kenapa saya mau ngekaji human error versus technical error ini, ya. Yang paling utama adalah kira-kira nih menurut teman-teman, kesalahan yang paling banyak dilakukan ketika kita kerja, human error atau technical error? Ya, kalau dari pengalaman saya sama di bisnis saya pun sendiri, kebanyakan kesalahan yang terjadi itu karena human error, ya. Jadi kalau kita pakai rasio let's say 80-20, ya. Jadi 80% itu karena kesalahan orang itu sendiri, ya, bukan karena kesalahan sistemnya. Jadi 20% karena kesalahan teknis gitu. Nah, dan ini apa ya, kalau teman-teman, apalagi buat orang-orang yang baru pertama kali mulai kerja, ya, biasanya mereka akan banyak tuh ngelakuin kesalahan-kesalahan gitu. Dan yang paling basic banget, yang klise ya, klasik banget gitu, orang lakuin kesalahan. Kenapa dia ngelakuin kesalahan? Alasannya adalah karena lupa, ya kan. Saya lupa Pak. Saya lupa Bu. Waduh, saya lupa tadi saya harus ngerjain yang itu. Waduh Bu, waduh gitu, karena alasan lupa. Nah, dan bahkan orang yang udah jago pun bisa lupa gitu, ya. Gimana orang yang baru mulai atau dia lagi punya banyak kerjaan yang harus dikerjakan 1 2 3 4 karena ada mungkin distraksi atau mungkin dia kurang konsentrasi, akhirnya dia jadi human error lagi karena dianya gitu. Nah, menarik banget sih saya kalau ngekaji ini gitu. Nah, yang saya di sini mau garis bawahi adalah bagaimana sih caranya biar kita nggak banyak ngelakuin kesalahan saat kerja gitu, terutama kesalahan karena diri kita sendiri atau human error tadi gitu. Nah, jawaban paling simpel adalah kita harus memakai alat bantu, ya, alat bantu. Nah, alat bantu itu apa sih? Ya, alat bantu itu kan zaman sekarang paling simpel banget, kita punya namanya handphone, ya, atau kerennya smartphone gitu, ya. Nah, di smartphone itu ada satu fitur yang menurut saya itu simple tapi orang jarang pakai. Apa itu?
Ya, itu namanya adalah to-do list ya. Nah, to-do list itu sebenarnya adalah satu sistem ya untuk ngebantu kita. So, saya ulang lagi ya. Bagaimana menjawab pertanyaan saya kerja suka salah nih, suka lupa, atau kadang saya suka ke distract atau gimana, terus kerjaan saya atau hasil saya nggak sempurna nih, atau predikat saya nggak sangat memuaskan tapi cukup gitu. Gimana ya caranya biar memuaskan, sangat memuaskan? Jawabannya adalah dengan pakai sistem. Nah, so dengan pakai sistem itu salah satunya adalah dengan pakai to-do list. Nah, jadi misalkan kayak gini ya. Kita punya 4 pekerjaan untuk hari itu. Nah, simple banget, tinggal pagi-pagi ya kita buka handphone kita atau buka di laptop, atau paling simple kita buka post-it gitu, terus kita tulis gitu ya. Hari ini kerjaannya misalkan satu ngetik, 2 rekap, 3 evaluasi, 4 misalkan kirim data kayak gitu. Nah, habis itu kita taruh misalkan di samping komputer kita, habis itu kita kerja gitu. Nah, setiap satu kerjaan yang udah selesai itu kita centang gitu ya, oke, atau kita coret gitu, udah highlight, oke ini udah beres, kayak gitu. Nah, itu insya Allah tuh human error kita berkurang gitu. Dan banyak sistem lagi yang bisa mengurangi human error gitu. Bahkan ibarat kata 99% itu nggak ada kesalahan gitu ya. Jadi benar-benar 99% human error ya, nggak ada kesalahan. Yaitu dengan pakai sistem. So, buat teman-teman ya yang punya bisnis ataupun yang kerja gitu ya, terus pingin lebih produktif terutama gitu ya, lebih pingin timnya juga lebih bagus kerjanya, lebih rapi, lebih produktif, lebih top chair deh pokoknya. Fokusnya selain nge-build leadershipnya juga, yang utama juga adalah bangun sistem ya. Jadi karena saya pun benar-benar ngerasain di selama 10 tahun bisnis di online itu, dengan adanya sistem itu benar-benar mempermudah banget ya, sangat-sangat mempermudah, yang ibarat kata dari kerja keras jadi kerja cerdas gitu dengan adanya sistem gitu. Dan sistem paling basic buat kita untuk biar nggak error adalah bikin to-do list gitu ya, bikin 1, 2, 3 gitu. Terus dan mengenai to-do list ini saya inget banget awal asal muasalnya, karena ini kalau nggak salah gitu ya, mohon maaf nih, tolong koreksi kalau salah gitu ya. Asal mulanya to-do list itu, jadi dulu dokter itu kalau operasi, habis operasi itu suka lupa ada alat-alat operasi yang ketinggalan di tubuh pasien. Gila, horor banget, ketinggalan men di tubuh pasien. Nah, alhasil mereka bikin namanya to-do list. Jadi sebelum mulai operasi, saat operasi, sama sesudah mulai operasi. Nah, jadi sebelum operasi apa aja yang harus disiapin, terus saat operasi apa aja yang harus dilakukan, yang disiapin, terus saat selesai operasi apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus diingat kayak gitu. Jadi sehingga mereka tahu nih, misalkan oke, setelah operasi cek dulu peralatan operasinya udah selesai belum, terus misalkan udah dijahit belum, terus misalkan udah pasang yang lainnya belum, misalkan gitu. Nah, kalau nggak salah itu asal muasalnya to-do list. So, buat teman-teman ya, sekali lagi, untuk mengurangi tingkat kesalahan yang teman-teman buat saat kerja, buatlah to-do list. Itu basic banget ya. Yang lebih keren lagi, karena to-do list itu nanti akan teman-teman bisa nge-QC diri sendiri, bisa nge-quality control, oh ini gue udah apa belum, kayak gitu. Jadi pasti lebih asik banget gitu. Saya sendiri juga bersama tim itu udah mulai nerapin hari ini daily to do mereka apa, jadi mereka tulis. Jadi bisa sebelum kerja, bisa juga sesudah kerja. Jadi mereka tulis, oh hari ini gue udah ini gitu. Jadi misalkan gue punya 5 job desk, oke, 5-5-nya udah gue kerjain belum gitu. Bahkan tingkat selanjutnya udah lebih baik gak ada hari ini ketimbang kemarin gitu kan. Karena orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu. Oke, teman-teman, itu aja sih sharing-sharing dari saya mengenai human error versus technical error. Semoga teman-teman yang lihat video ini bisa kerja lebih produktif, mengurangi kesalahan. Bukannya nggak boleh salah ya, karena salah itu wajar banget, namanya juga manusia gitu ya. Sehebat-hebatnya tupai melompat, bentar, kita bukan tupai, jadi kita nggak lompat ya. Sehebat-hebatnya manusia melakukan kerja perfect gitu, pasti dia bisa salah juga gitu. So, poinnya bukan nggak boleh melakukan kesalahan, tapi gimana caranya meminimalisir kesalahan agar kualitas kerja kita lebih bagus. Karena ya kita pasti pengen naik level dong kerjanya, dan ya bisa lebih baik dari hari ke hari
Kayak gitu. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih banyak buat yang nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video sharing saya yang lain. Thank you.